Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah, yang pada malam ini kita sampai kepada ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-115 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, walillahi jihatuna syuruqus samsi wa ghurubiha wa ma bainahuma. Bahwasanya segala milik Allah Subhanahu wa taala, baik di timur, baik arah barat, di mana letaknya muncul matahari, terbenamnya matahari, dan di antara keduanya dan semisalnya, semua adalah milik Allah. Fahuwa malikul ardi kulliha, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki bumi seluruhnya. Fa ayu jiha tawajjahtum ilaiha fi shalah bi amrillah lakum fa innakum muttabi'una liwajih. Kemanapun kalian mengerjakan sholat, baik itu ke arah timur, menghadap timur, ataupun menghadap barat, selama itu adalah perintah Allah, berarti kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengkisahkan kepada kita tentang kiblat, di mana kiblat kaum muslimin ya dahulu diarahkan ke Baitul Maqdis, kemudian Allah alihkan menghadap Ka'bah Musyarrafah. Maka menghadap ke timur, ke barat, ya, menghadap ke Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis, selama itu perintah Allah, maka itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan hanya arah yang kita arah, namun perintah datang dari siapa. Selagi perintah itu datang dari Allah, maka kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memedulikan arah tertentu. Lam tahruju an mulkihi, kemanapun kalian menghadap, kemanapun kalian sujud, kemanapun kalian taat kepadanya, maka itu mengikuti perintah Allah. Innallaha wasi'ur rahmah bi ibadihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luas kasih sayangnya terhadap para hamba, dan lagi maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, mengetahui ketaatan-ketaatan yang telah mereka lakukan, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan melalaikannya sedikit pun. Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Karimur Rahman fi Tafsiril Mannan mengatakan, walillahil masyriq wal maghrib khassahuma bidzikri li'annahuma mahala al-ayatil azimah. Dan milik Allah yaitu timur dan barat. Allah mengkhususkan dua tempat ini, yaitu timur, mengkhususkan arah barat, karena dua tempat ini adalah
muncul dan tenggelamnya salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu matahari yang sinarnya begitu terang. Bahkan sinarnya bisa menerangi seluruh alam semesta, dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan ternyata bagi Allah, timur dan barat dan seluruh para makhluknya, fafihima matali'ul anwar, di arah tersebutlah muncul cahaya yang kuat, baik di timur maupun di ufuk barat. Fa idza kana malikan laha, apabila Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keduanya, yang mengaturnya, yang menguasai keduanya, kana malikan likulli jihad, maka Allah sama halnya yang mengatur, yang memiliki seluruh arah dan seluruh makhluknya. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kalian memalingkan wajah-wajah kalian, dari arah timur, dari arah barat, dari utara dan selatan dan seterusnya, idza kanu tawallaitum iyyaha bi amri, apabila kalian berpalingnya karena atas dasar perintah Allah, maka menghadap kalian itu sama halnya beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak masalah, baik arah timur ataupun arah barat, yang dimana dahulu ya'murukum bi istiqbalil Ka'bah, dahulu Allah memerintahkan kalian untuk menghadap Ka'bah, yang sebelumnya Allah memerintahkan kalian untuk menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Sebagaimana nanti akan kita terangkan sebab turunnya ayat ini yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Maka kemanapun kalian berpaling, baik itu mengerjakan sholat, dalam kondisi safar ataupun tidak safar, ataupun bahkan dalam kondisi peperangan sekaligus, fayataharra as-shalah ilaiha, maka hendaknya berusaha menghadap kiblat. Toh kalaupun meleset, ataupun ketika seorang sudah berusaha kemudian salah, maka tetap saja ibadahnya bernilai. Ibadahnya bernilai. Seperti nanti akan diterangkan oleh para ahli tafsir. Ataupun ketika seorang sakit kemudian tidak bisa menghadap kiblat. Orang sakit tentu dia terbatas kondisinya, dia sholat tapi tidak menghadap kiblat, maka Allah adalah zat yang maha luas, maha kasih sayang kepada hamba. Walaupun tidak menghadap kiblat, maka ibadah sholatnya pun terhitung. Hal ini menyinggung, mengingatkan kita akan kondisi-kondisi mendesak kaum muslimin, yang dimana seorang muslim mengerjakan sholat, syaratnya adalah menghadap kiblat. Namun ketika terhalang, maka boleh menghadap kemanapun. Ketika seperti seorang sakit misalkan, orang sakit terlentang, orang dalam kondisi safar bepergian tidak mengetahui arah kiblat, di malam yang gelap gulita, tidak ada matahari, di dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dalam kondisi gelap gulita tidak bisa mengetahui arah kiblat, tidak seperti di saat sekarang ini ada kompas dan alat-alat bantu yang lain. Kemudian sholat, kemudian begitu pagi hari, ternyata kiblatnya salah, ternyata matahari munculnya dari arah sana misalkan, padahal dia sudah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Maka kemanapun kalian menghadap, ketika kalian sudah berusaha, fasamma wajhullah, pada hakikatnya kalian adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fahadil umur, maka perkara-perkara semacam ini imma ayakunal abdu fiha ma'dur au ma'murun, di mana kondisi seorang dalam mengerjakan sholat bisa jadi dalam kondisi udur ataupun dalam kondisi dia berilmu. Wa bikulli hal, bagaimanapun kondisinya, famastaqbal wajha minal jihad,
ya, kemanapun seorang hamba menghadapkan wajahnya untuk mengerjakan sholat, fasamma wajhullah, maka di sana adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha luas, lagi maha mengetahui uzur-uzur seorang hamba, ya, ketika dia ada berusaha namun salah. Karena manusia tempat salah dan alpa, maka tetap Allah menghitung, ya, ibadah-ibadah yang telah dia lakukan. Kemudian di sini juga fihi isbatul wajhi lillah. Kata Imam As-Sa'di, di dalam ayat ini menetapkan wajah bagi Allah. Allah memiliki wajah. Tentu wajah yang sesuai dengan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserupakan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, Allah memiliki zat sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah sahihah. Apa yang Allah tetapkan, maka kita tetapkan, wajib menetapkan. Tidak boleh kita mengingkari. Allah nggak punya wajah. Apa alasannya? Kalau kamu menetapkan Allah memiliki wajah, berarti engkau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kata siapa? Allah sendiri yang menetapkan. Hanya saja pikiran kamu tidak boleh menyamakan, karena keimanan kita kepada Allah tanpa tasbih, tanpa tamsil, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa seterusnya, ya, tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan, tidak misalkan, ya, tidak juga mentaktil, menolaknya. Harus ditetapkan. Allah punya nama, tetapkan. Nama Allah Al-Malik misalnya. Ada nama manusia juga Malik, ya. Ada nama Allah Ar-Rahman. Makhluknya juga ada yang disebut Rahman. Apakah sama? Tentu tidak sama. Apa yang milik Allah adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para makhluk tentu khusus, ya, bagi para makhluk. Allah memiliki wajah. Ayat yang sebelumnya kita telah bahas, ya, tentang waman aslama wajhahu. Ya, Allah menetapkan wajah bagi para makhluk, dan di sini Allah tetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud Allah menyerupakan? Tentu tidak. Tidak, karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sesuai yang agung, yang mulia, yang suci bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan makhluk. Makhluk saja tidak sama. Kita punya wajahnya si A, si B, si C, si X, si Z. 1 juta manusia tidak ada yang sama, ya. Bahkan ayah sama anaknya beda. Bahkan kembar, apakah sama wajahnya? Beda. Itu sesama makhluk. Bagaimana wajah manusia dengan wajah monyet? Lebih beda lagi. Lah, kalau dia punya pikiran yang gagal, kalau menetapkan berarti sama, berarti pikiran dia gagal. Ya, berarti wajah dia wajah monyet sama. Wajah dia dengan wajah, ya, hewan-hewan yang lainnya sama, padahal beda. Ya. Sama nama itu tidak serupa bentuk. Ya. Namanya manusia punya wajah, hewan punya wajah. Beda. Antara binatang dengan manusia saja sudah beda, bagaimana kamu bisa mensamakan makhluk dengan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Terlalu lancang. Ya, maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menetapkan wajah sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kesucian dari zatnya. Tentu tidak sama dengan wajah manusia. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya, karena sebagian orang yang tidak faham, ya, itu Ahlussunnah tatsim, menserupakan Allah dengan para makhluk. Allah memiliki jism. Kata siapa? Ini yang menetapkan Allah. Apakah ayat ini akan kalian tolak mentah-mentah sehingga kalian kafir dan murtad? Innallaha fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Oh, kita takwil saja. Dengan apa? Dengan bukan wajah.
Takwil itu kaidahnya siapa? Allah mengatakan wajah, kamu mentakwil, berarti kamu lancang kepada Allah. Maka dari sini ya keimanan seorang muslim hendaknya sesuai yang Allah terangkan, baik di dalam kitabnya yang suci ya, dan sunnah-sunnahnya yang suci, yang sahih, ditetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Allah menetapkan wajah, maka bagi Allah adalah wajah yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesucian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh diserupakan, tidak boleh dibagaimanakan. Bagaimana wajah Allah? Tidak boleh. Membagaimanakan tidak boleh. Kaif? Sebagaimana kamu belum melihat, bagaimana bisa membagaimanakan? Ya. Karena bagaimana itu bagian dari ilmu. Sedangkan kalian tidak mengetahui, tidak mengilmui wajah Allah seperti apa, maka tidak boleh. Kalian akan mengetahui ketika nanti berjumpa. Kapan itu? Di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman, wajah mereka bersinar, tersenyum. Kenapa? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah baru dia tahu. Ya, sekarang belum tahu. Maka untuk membagaimanakan tidak boleh, karena bagaimana itu bagian dari ilmu, sedangkan dia sekarang ini tidak mengilmui. Ya, maka dari sini ya Imam As-Sa'di mengatakan fihi isbatul wajhi lillah. Di dalam ayat ini menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-laik bihi, yang sesuai dengan keagungan, kesucian, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna lillahi wajhan, dan bahwasanya Allah memiliki wajah la tusbihul wujuh, yang tidak menyerupai wajah-wajah yang lain, apalagi wajah makhluknya. Makhluk satu dengan yang lain aja beda kok. Emang mau disamakan wajahmu sama wajah ya cacing, ya kan beda. Padahal cacing ya punya wajah, ya walaupun tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, tapi dia punya wajah. Cacing makhluk, kita juga makhluk. Kalau kita diserupakan dengan cacing saja keberatan, bagaimana menyerupakan wajah Allah dengan para makhluknya? Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi dari apa yang mereka serupakan. Maka di sini bahwasanya Allah memiliki wajah yang wajahnya tidak serupa dengan makhluk apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wasi'ul fadli, zat yang maha luas keagungannya dan maha mengetahui terhadap perbuatan hambanya. Kemudian Imam Al-Tantawi di dalam tafsirnya Al-Masyriq wal Maghrib, makan syurukus samsi wa gurubiha, timur dan barat sebagaimana kita ketahui adalah tempat terbitnya matahari dan terbenamnya. Maka dimanapun kalian berpaling, baik ke arah timur, ke arah barat, maka niscaya di sana akan mendapati wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal makna, sedangkan makna dari ayat ini jami'il ardi mulkun lillahi wahda, bahwasanya seluruh bumi ini dengan berbagai penjurunya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafi ayyi makan, dimanapun kalian berdiri, baik di timur, di barat, di utara, di selatan, syatrul qiblah, maka kalian akan mendapati arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahunaka jihatuhu subhanah, maka di sana kalian akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi umirtum biha, yang kalian telah diperintahkan untuk menghadapnya. Wa maknal idzan, ya, maka maknanya dari situ bi iqamati shalah, ketika seorang mendirikan sholat ya di tempat manapun, di bagian penjuru bumi manapun, ya bukan hanya terkhusus masjid, bahkan seluruh dataran bumi, maka
kalian mengerjakan sholat, di sanalah kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis diterangkan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk umat ini, kata Nabi SAW, umat Islam, seluruh permukaan bumi untuk sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah, dan alat untuk bersuci. Ya, tanah-tanahnya, debunya bisa digunakan tayamum ketika seorang berhalangan mendapatkan air. Ini keistimewaan dari umat ini, yang Rasulullah SAW memiliki 10 keistimewaan. Di antaranya seluruh permukaan bumi ini ya dijadikan tempat ibadah, tempat sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di timur, di barat, di utara, di selatan, ya di dataran, ya pasir, ataupun di tengah-tengah ya lautan yang dalam, ataupun bahkan di udara. Ketika seorang menaiki pesawat terbang misalkan, seorang mengerjakan sholat, ya dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan mengerjakan sholat. Orang yang berada di dasar lautan misalkan, memakai ya kapal-kapal, misalnya kapal selam misalnya, tidak kehilangan bagi mereka beban untuk sholat, tetap mengerjakan sholat. Bagaimana kalau tidak tahu waktu, diperkirakan waktunya. Seperti orang-orang yang berada di kutub misalkan, kutub utara, kutub selatan, mungkin perbedaan waktunya sangat jauh. Walaupun sangat jauh, maka diperkirakan kapan kira-kira munculnya matahari, kapan kira-kira terbenamnya matahari. Apalagi di zaman sekarang teknologi sudah tinggi, sudah canggih, memakai satelit bisa diketahui, ya. Orang menentukan azan dan iqomat tidak salah sedikit pun. Kenapa? Karena teknologi. Baik, kembali ke 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 2000 tahun yang lalu, tidak ada peralatan. Namun bagi mereka tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Dimanapun kalian berada, fathamma wajhullah, kalian diwajibkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pendekatan ya secara logika, bahwasanya di dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mengumpulkan seluruh bumi dan langit ini, maka dibandingkan dengan kursi Allah, maka seperti cincin yang dilemparkan ke tengah gurun padang pasir. Cincin itu seberapa? Sedangkan padang pasir seberapa? Gurun padang pasir yang tanpa batas. Itu perbandingan antara langit dan bumi dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Rasulullah SAW memberikan perbandingan antara langit dan bumi dikumpulkan seluruhnya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang bernama kursi, seperti cincin yang dilemparkan di tengah gurun pasir. Apakah sebanding? Tidak. Kemudian Allah juga memerintahkan nabinya untuk membandingkan, dan kursi tersebut apabila dilemparkan ya dibandingkan dengan arsy Allah, singgasana Allah. Allah memiliki arsy. Apabila dibandingkan dengan kursi Allah, maka kursi tersebut juga serupa seperti cincin yang dilemparkan ke tengah gurun pasir. Dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Bila arsy dibandingkan dengan zat Allah, maka Allah adalah zat yang maha besar, yang selalu kita panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali kita takbir, setiap sholat kita mengawali dengan takbir, Allah Maha Besar. Inilah yang harus kita yakini. Allah Maha Besar. Allah bila dibandingkan dengan makhluk-makhluknya, Allah Maha Besar. Ini akidah seorang muslim. Bagaimana bisa mengatakan Allah berada di mana-mana? Allah berada di sana, Allah berada di sini. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Bila langit bumi ini dikumpulkan kemudian dibandingkan kursi Allah hanya sebesar cincin,
Cincin bila dibandingkan dengan arsy Allah, maka seperti cincin di tengah gurun padang pasir. Dan arsy bila dibandingkan dengan Allah, Allah Maha besar. Allah Maha besar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan para makhluknya? Kita setiap kali menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita paham gak apa yang kalian ucapkan? Memahami tidak apa yang kita ucapkan selalu? Dzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah adalah zat yang maha agung, maha besar. Bagaimana bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya? Maka dari sini ya syubhat sebagian orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ya, terbantahkan dengan ini. Fa aina ma tuwallu fatsama wajhullah. Dimanapun kalian berpaling, kalian akan menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini yang kita anggap besar ternyata enggak sebanding dengan kursi Allah, dengan arsy Allah, dan Allah yang maha besar. Kan logika kita kalau yang namanya makhluk itu menempati tempat yang lebih besar. Ini kebalik dengan Allah. Kebalik dengan Allah. Kita berada di rumah, berarti rumah lebih besar dengan kita. Kita berada di kursi, kursi lebih besar dari tubuh kita. Kita berada di masjid, masjid lebih besar dari tubuh. Ini berbanding sebalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar. Bagaimana bisa diserupakan Allah dengan makhluknya? Ini adalah perkataan orang yang bodoh sama sekali, tidak tahu agama sama sekali. Allah maha besar. Allah maha besar. Maka dari sana tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluknya. Di sini Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir menerangkan walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah timur dan barat. Maka dimanapun kalian berpaling, maka di sana wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadza wallahu a'lam fihi tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi dan para sahabatnya, yang dimana beliau diusir dari kota Mekah, tempat kelahiran, tempat yang menjadi dambaan, tempat yang dimana beliau besar, tumbuh, dewasa, remaja, menyeru kepada dakwah tauhid, mengajak kepada saudara-saudara, paman-pamannya, kerabat, ya, penduduknya untuk mengesahkan Allah, tapi malah diusir dari Ka'bah. Maka ayat ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan. Nabi diberikan hiburan. Ya ibaratnya bahasa kita ora paten. Diusir di Mekah ora paten. Milik Allah timur dan barat. Timur dan barat semuanya adalah milik Allah. Diusir di Mekah, diterima di Madinah. Tidak boleh menghadap Ka'bah. Allah perintahkan menghadap Baitul Maqdis. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jadi Islam itu tanpa batas. Kalau ada seorang membatasi Islam, berarti dia menyalahi kodrat. Menyalahi kodrat. Agama Islam adalah milik Allah. Ada orang sekelompok atau tertentu membatasi Islam, berarti dia menabrak kodrat Allah. Karena agama adalah milik Allah. Bumi juga bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dibatasi? Bagaimana seorang bisa melarang, bisa menindas, bisa mengusir Nabi SAW dari tempat kelahiran, dari Mekah? Maka Allah berikan solusi yang lain. Ibaratnya tidak menghadap Ka'bah ora paten. Allah memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Menghadap Baitul Maqdis. Begitu datang ke Madinah, ya, orang-orang Madinah menyambutnya dengan hangat, termasuk orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi?
Karena Rasulullah SAW saat itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Sehingga hati-hati orang Yahudi agak sedikit terbuka. Ternyata Muhammad kiblatnya seperti kiblat kita, seperti kiblat-kiblat Nabi kita, pendahulu-pendahulu kita. Disinilah ya hiburan bagi Nabi SAW. Tidak diterima di sana, diterima di tempat yang lain. Bumi itu bumi milik Allah. Ya, ketika para sahabat ditindas di Mekah, maka diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya, hijrah ya ke berbagai tempat, yang pada akhirnya ditetapkan kota Madinah sebagai kota hijrah. Ketika kota Mekah sudah dibuka, karena yang namanya bumi milik Allah, kembali lagi kepada kaum muslimin. Ya, sesungguhnya bumi adalah milik Allah. Islam tidak bisa dibatasi. Islam tidak bisa ditekan. Begitu ditekan, justru akan berkembang. Begitu diperangi, justru dia akan menang. Ketika ditindas, maka justru akan berkuasa. Itulah Islam sejak zaman dahulu. Agama Allah sifatnya demikian. Coba lihat agamanya para nabi. Ya, sejak zaman Nabi Nuh. Ya, begitu diancam, begitu begitu Allah binasakan, habis semua. Musuh-musuh Allah habis semua. Akhirnya Nabi Nuh, keluarganya, dzurriyyahnya yang berkembang. Yang kafir-kafir itu ya telah binasa semua. Karena dunia milik Allah. Innal arda lillah yurithuha may yasha. Sesungguhnya bumi ini bumi milik Allah. Allah wariskan kepada yang Allah kehendaki. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, Allah binasakan sekejap. Ya, untuk berangus manusia dalam satu sekejap aja, orang bisa mati semua dengan gempa, dengan gunung meletus, dengan kebakaran, manusia terpanggang mati semua, dengan petir, dengan hujan batu. Allah Maha Kuasa. Kita hendaknya bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari para nabi-nabi yang terdahulu. Apa yang tidak menimpa umat kita? Gunung meletus sering, gempa pernah, tsunami juga ada, tanah bergerak mencolot juga terjadi, petir menyambar juga ada. Apa yang tidak pernah? Ini mengingatkan pada dosa-dosa umat sebelum dahulu. Bila terulang, maka akan terulang kembali sejarah. Mudah saja. Kalau ingin mengundang azab Allah, ya, ingin mendatangkan azab Allah, lakukan seperti yang dilakukan umat zaman dahulu. Otomatis akan datang azab Allah. Mudah. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bi Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Dahulu di awal Islam, padahal Rasulullah SAW berada di Mekah, namun sholatnya menghadap Baitul Maqdis, jadi membelakangi Ka'bah. Ya, sholatnya Rasulullah SAW ketika itu karena ditindas, karena diusir, karena diburu, ya, karena banyak gangguan, sehingga Allah perintahkan sudah menghadap Baitul Maqdis, nggak usah ke Ka'bah, nggak usah masuk Ka'bah. Ka'bah walaupun milik Allah, Allah beri pelajaran kepada mereka, nggak usah menghadap Ka'bah, hadaplah Baitul Maqdis selama 16 bulan, 17 bulan. Padahal Rasulullah SAW ya berada di Ka'bah, tapi tidak sholat menghadap Ka'bah. Falamma qadimal Madinah, maka ketika beliau memasuki kota Madinah, wajah ila Baitul Maqdis sittan asyara syahra, maka ketika beliau hijrah dan beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau sab'ah ataupun 17 bulan. Kemudian sarrafallahu ilal Ka'bah ba'du,
Kemudian baru Allah kembalikan lagi menghadap Ka'bah. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat. Kamu sholat menghadap Ka'bah, kamu sholat menghadap Baitul Maqdis, semua itu adalah perintah Allah. Selagi kalian memenuhi perintah Allah, kalian sama halnya menghadap wajah Allah. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kalian menghadap, maka di sana kalian akan mendapati wajah Allah. Dikatakan ya di dalam ya riwayat dari Ibnu Abbas, awwalu ma nusikha lana minal Qur'an fima dzukira lana. Ini adalah salah satu perkara yang pertama kali terjadi di dalam agama Islam, perubahan syariat. Yaitu apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat terjadi perubahan, penghapusan. Yang dahulu menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah hapus menghadap ya Ka'bah musyarrafah. Dan itu adalah kuasa ilahi Allah, zat yang maha memiliki hikmah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fastaqbala Rasulullah sallallahu fasalla nahwa Baitul Maqdis wa tarakal Baitul Atiq. Di awal Islam Allah perintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis sampai beberapa bulan. Kemudian ya baru Allah perintahkan menghadap Ka'bah kembali. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Allah hapus. Allah hapus. Yang tadinya perintah menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah hapus menghadap Baitul Al-Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wandalika Rasulullah lama hajarul Madinah kana ahluha al-Yahud. Tatkala itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di antara penduduk Madinah adalah dikuasai oleh orang-orang Yahud. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Fafarihatil Yahud, maka orang-orang Yahudi pun bergembira, gembira, merasa sama. Oh ternyata kiblatnya sama ya, Nabi yang baru ini, padahal mereka memusuhi. Fafarihatil Yahud fastaqbalaha Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menghadap ya Baitul Maqdis selama 16-17 bulan. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu qiblata Ibrahim. Di dalam hati kecil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya lebih cinta kepada kiblatnya Nabi Ibrahim, hati kecil beliau. Maka setiap malam beliau selalu merenung dan mengangkat pandangannya ke langit, mengeluh dalam hatinya, daripada menghadap Baitul Maqdis, kita juga punya Ka'bah. Ka'bah warisannya Ibrahim. Selalu bergumam demikian. Dan Allah mendengar keluh kesah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah jawabi. Setelah 16-17 bulan, maka Allah perintahkan untuk menghadap Ka'bah musyarrafah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat seorang hamba yang mengangkat wajahnya ke langit, berkeluh dan berkesah, mengutarakan isi hatinya akan kecintaan kiblatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi SAW lahir dari keturunan Ismail ayahnya Ibrahim, nenek moyang Nabi SAW yang membangun Ka'bah. Maka ada kecintaan ya di dalam lubuk hati beliau dengan Ka'bah yang dibangun oleh moyang dia. Maka keluh kesah ini didengar, dijawab oleh Allah. Fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkan wahai Nabi yang mulia wajahmu kembali kepada Ka'bah. Fartabat min dalikal Yahud. Maka orang-orang Yahudi begitu mengetahui kalang kabut, membenci, memaki, mencela dan seterusnya.
Dan mereka berkata, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan Nabi Muhammad berpindah kiblat? Tadinya ke Baitul Maqdis, sekarang pindah lagi ke Ka'bah. Emang main-main? Maka dijawab oleh Allah, lillahil masyriq wal maghrib. Ya, dikatakan, diisukan, difitnah bahwasanya Nabi SAW bermain-main tentang kiblat, tentang ibadah yang sakral, yaitu sholat. Maka dijawab dengan ayat ini, lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Emang kenapa? Ya, menghadap timur, menghadap barat. Milik Allah. Emangnya kenapa? Lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah, arah timur, arah barat, semua milik Allah. Emang kenapa? Ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu. Dimanapun kalian menghadap, maka niscaya engkau akan menghadap wajah Allah. Menghadap wajah Allah. Maka ayat ini mencakup beberapa hal. Hal yang pertama tentang perpindahan kiblat. Tentang perpindahan kiblat. Syariat nasakh. Penghapusan syariat terjadi di dalam ayat ini. Yang kedua, ayat ini mencakup sholatnya orang-orang yang tidak mengetahui kiblat di malam hari. Seperti saya katakan tadi, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh gelap. Apalagi bintang tidak terlihat karena mendung. Karena bintang juga mempengaruhi, bisa mengarahkan mana arah timur, barat, utara, selatan. Tapi begitu tertutup mendung dan gelap gulita, seseorang sedang musafir bepergian, tidak mengetahui arah kiblat, padahal dia wajib baginya sholat, maka sholat ke arah manapun sah. Seperti tadi, para sahabat sholat di malam hari. Begitu terbit matahari, ternyata matahari yang muncul ke arah yang mereka tidak sangka. Kemudian melapor bagi Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini, lillahil masyriq wal maghrib. Sebab turun ayat ini adalah para sahabat sholat tidak menghadap kiblat di malam hari. Begitu muncul matahari, matahari tidak sesuai dengan prediksi mereka, sehingga menanyakan ibadah sholat di malam hari tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata Allah menjawabi, lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah timur dan barat. Tidak salah bagi seorang hamba ketika dia sudah berusaha kemudian salah di dalam menghadap kiblat, tidak perlu mengulangi sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang sakit, orang yang sakit yang tidak bisa menghadap kiblat, maka hendaknya dia menghadap sholat kemarah manapun yang ia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Jalankanlah perintah Allah sesuai kondisi kekuatan kalian. Kalian tidak bisa menghadap kiblat, tidur berbaring kalian tidak menghadap kiblat, padahal kalian mau mengerjakan sholat, lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Dimanapun kalian berpaling, kalian akan menjumpai wajah Allah. Maka sah bagi orang yang sakit sholatnya tidak menghadap kiblat. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah disyariatkan sholat khauf. Ada sholat khauf. Ya, ketika musuh sudah mulai menyerang, itu pun tidak menggugurkan kewajiban sholat. Farijalan aw rubbana, kata Allah. Di dalam syariat sholat khauf, farijalan aw rubbana. Baik kamu berlari, baik kalian berhenti, baik kalian apapun, maka sholatlah. Menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, sholat. Farijalan aw rubbana. Baik kamu berjalan, baik kamu berkendara, sholatlah. Karena perang bukanlah uzur untuk meninggalkan sholat.
tetap sholat. Namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi genting berperang. Sholat berperang terbagi menjadi dua. Sholat berperang dalam kondisi masih bisa dikondisikan menghadap kiblat, maka di sana disyariatkan sholat bersama imam, bersama jamaah, di mana jamaah dibagi dua. Imam berdiri sholat, separuh berada di belakang imam, yang separuh menghadang musuh. Imam sholat 1 rakaat, kemudian makmum yang ikut sholat 1 rakaat menyelesaikan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian pergi mengganti orang-orang yang berjaga. Orang yang berjaga kemudian datang sholat bersama imam 1 rakaat, kemudian yang 1 rakaat dia kurang 1 rakaat dia selesaikan sendiri, kemudian salam bersama imam, sebagaimana dicantumkan dalam ayat Al-Quran. Ini bila masih dikondisikan bisa menghadap kiblat. Bila tidak, maka dalam kondisi apapun, memegang senjata, menaiki pesawat, mengendalikan tank, masuk ke dalam kapal perang, tidak menghadap kiblat, fasamma wajhullah, maka di sana kalian menghadap wajah Allah. Kiblat gugur karena 3 hal ini. Pertama tadi apa? Orang yang sholat di malam hari tidak mengetahui kiblat setelah berusaha. Yang kedua, orang yang sakit. Yang ketiga, orang dalam kondisi peperangan. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan seorang raja, yaitu Raja Najasyi. Dikatakan Raja Najasyi dia telah masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya, dan beliau mengerjakan sholat, dan sholat yang dia lakukan menghadap Baitul Maqdis dan tidak mendengar perubahan kiblat. Padahal Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis berapa bulan? 16 bulan atau 17 bulan. Raja Najasyi sholat menghadap Baitul Maqdis sampai mati. Begitu mati, tidak disolatkan, tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya. Namun Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya saudara kalian Raja Najasyi telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat pergi ke gurun padang pasir untuk melakukan sholat jenazah, sholat gaib, karena belum disolatkan sama sekali. Jadi sholat gaib itu syariatnya selagi si mayat belum disolatkan sama sekali. Kalau sudah disolatnya sudah nggak perlu sholat gaib. Ya, Raja Najasyi, ya, dia tidak disolatkan, maka disolatkan sholat gaib karena dia muslim. Kemudian para sahabat pun menegur Rasulullah, ya Rasulullah, dia sholat menghadap Baitul Maqdis, tidak seperti sholat kita menghadap Ka'bah. Karena tidak sampai kepada telinga beliau bahwasanya Ka'bah telah berubah. Maka dijawab dengan ayat ini, lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatsamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, maka akan mendapati wajah Allah. Artinya apa? Pahala yang dilakukan Najasyi, sholat yang setiap hari menghadap Baitul Maqdis sampai mati, itu tidak sia-sia. Allah akan memberikan ganjaran. Karena apa? Karena uzur tidak sampai ke telinga beliau perubahan Ka'bah, perubahan kiblat. Ya, ini yang keberapa? Yang keempat. Kaitannya dengan ya lillahil masyriq wal maghrib. Kemudian yang kelima, ya, ayat ini ya berkaitan dengan orang-orang Yahudi di Madinah, yang dimana orang yang Yahudi Madinah ketika itu bergembira karena melihat Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan untuk berpaling ke Ka'bah Musyarrafah, kemudian menjadi membencinya, memusuhinya, ya, mengomelinya, mengintimidasinya, dan seterusnya. Maka di sini dikatakan lillahil masyriq wal maghrib.
Apa bedanya menghadap ke timur, menghadap ke barat? Selagi itu perintah Allah, kenapa tidak? Kan Allah yang memerintahkan, bukan hawa nafsu Nabi Muhammad, bukan kehendak Nabi Muhammad. Allah merintahkan ke Baitul Maqdis, dituruti oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah perintahkan menghadap ke Ka'bah, Allah turut, ya, Rasulullah menuruti. Maka apa bedanya menghadap timur dan barat? Selagi itu perintah Allah, itu ketaatan kepada Allah, maka di sana akan mendapati wajah Allah. Mendapati wajah Allah. Ini ya 5 ya poin yang kaitannya dengan ya lillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemudian sekali lagi di sini adalah isbat, ya, menetapkan ya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan wajah Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kita mengimani tanpa membagaimanakan, kita mengimani tanpa menyerupakan, kita mengimani tanpa memisalkan, kita mengimani tanpa mentakwilkan, kita mengimani tanpa menolak, merubah. Udah dirubah aja wajah, dirubah rahmah Allah, maka kalian mendapati rahmat Allah. Nggak bisa, kalimat rahmah dengan wajah beda, kok dirubah? Ya jangan dirubah, ya tetapkan apa adanya. Ini kaidah Ahlussunnah, mengimani ya tanpa ya membagaimanakan, mengimani tanpa menyerupakan, mengimani tanpa memisalkan, mengimani tanpa merubah, mengimani tanpa menolak. Taktil, menolak, tidak usah ditolak, terima saja, terima sesuai dengan letterlek ayat ini. Maka di sini ya kandungan dari ayat ini, innallaha wasi'un alim. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha luas. Maha luas. Allah Subhanahu wa taala maha luas. Syariat Allah adalah syariat yang luas. Ya, kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang luas. Wasi'un, zat yang maha luas. Wasi'at kulla syai'. Ya, kasih sayang Allah, belas kasih Allah melebihi segala sesuatu, seluas apapun. Alim, kemudian Allah gabungkan dengan alim. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba akan Allah ketahui. Allah maha mengetahui, Allah maha luas, lagi Allah maha mengetahui. Mengetahui perbuatan hamba, mengetahui ibadah-ibadah seorang hamba, sehingga Allah tidak akan melalaikan, tidak akan melupakan. Allah akan catat dan Allah akan membalasinya. Sampai di sini kajian kita tutup. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.